Ini udah perwakilan kelompok udah ada semua? Atau kalian mau nge-record aja gitu? Kalau mau nge-record aja nggak apa-apa, biar langsung kita mulai gitu. Atau masih mau nungguin perwakilan kelompok yang lain? Oke. Oke, mungkin aku buka ya. Sebelumnya, selamat malam untuk kita semua gitu. Pada malam ini kita bakalan ngelakuin latihan gitu, untuk tutorial penggunaan software yang bakalan kita gunain di Kerlap nanti. Kalaupun kemarin udah ada yang install gitu, nanti kalian coba lagi aja untuk ngebuka aplikasinya gitu, karena dari pengalaman pribadi juga kemarin, karena nggak tahu ya kenapa bisa waktu udah dibuka gitu, padahal kemarin udah diinstal malah error lagi gitu. Nanti kalian coba lagi untuk membuka aplikasinya biar kita tahu gitu untuk aplikasinya error atau gimana gitu. Jangan waktu di hari H dibuka gitu, kalian cek-cek dulu sebelum kalian ngelakuin Kerlap, biar nanti waktu Kerlap kalian tinggal bisa menggunakan aplikasinya. Oke, mungkin share screen dulu aja. Itu mejanya lagi. Oh, Itu mejamu. Oke, mungkin kita buka aplikasinya dulu dari Anaconda ya, kayak kemarin yang udah ditutorin waktu pembekalan Kerlap kemarin, pra Kerlap. Oke, di sini di menu RefRapai ini ada dua aplikasi gitu. Ada yang RefRapic untuk ngepicking, terus ada RefRainverse untuk melakukan proses inversi dari hasil pickingan yang udah kita buat gitu. Terus di RefRapai ini ada tools-toolsnya, apalagi yang di RefRapic ini. Yang di sini untuk new project, terus di sini ngeload project yang udah ada, ini ngebuka data kita bisa berupa sec2 dan juga sec-y gitu. Nah, di sini ada tools-tools untuk ada yang untuk next file gitu, kemudian ada yang untuk membesarkan amplitude, ada yang untuk mengecilkan amplitude. Nanti kita bakalan coba-coba satu persatu tools-tools ini gunanya apa aja, dan tools yang mana aja yang bakalan kita gunain di waktu Kerlap nanti. Mungkin mulai dari membuat new project. Software 2. Select folder. Nah, ini masukin nama projectnya itu Kerlap 2024. Nah, setelah itu di bagian ini coba kalian buka di nah, di sini pasti ada yang namanya ada Kerlap 2024, file yang udah kita buat tadi gitu.
Nah, di sini ada data, GPS, model, dan peak. Data ini, folder data ini akan berisi data lapangan kita nanti gitu. Terus GPS ini berfungsi untuk bisa berupa data topografi sama koordinat antara geopon sama source-nya gitu. Kemudian ada peaks. Peaks ini nanti waktu kita udah selesai picking gitu, di save pasti muncul di folder peaks. Kalau kita kemudian waktu kita udah melakukan inversi terus dapat model, terus modelnya kita save, hasilnya bakalan muncul di folder model ini gitu. Sistem dari RefRaPy ini gitu. Jadi pertama-tama kita ngeload data dulu, kita masukin data lapangan kita. Contohnya mungkin untuk data tesnya udah ada di ini. Nah, ini sampel data. Nah, ini dimasukin ke folder yang udah kita buat tadi, ke bagian datanya. Udah, nah ini ada semua. Terus di RefRaPy-nya kita buka open wavefront file. Nah, auto kebaca kan di folder Kerlab 2024 gitu. Nah, di sini sistemnya itu bisa masukin satu persatu gitu. Kita masukin satu persatu. Dan kalau kalian mau ngedit ini dulu, ngedit file headernya dulu gitu, bisa ke edit acquisition parameter gitu. Kalian bisa ngedit receiver spacingnya berapa, kalian masukin receiver first receiver point-nya di keberapa, kemudian edit source-nya juga bisa dimasukin gitu. Nah, kita anggap ini semua udah sesuai gitu, sesuai dengan parameter kita. Tapi kalau kalian nanti ngelihat parameternya masih belum sesuai, untuk ngelihat sesuainya itu juga bisa di ini. Nah, ini merupakan jarak antara source dengan receiver point pertama gitu. Nah, kalian bisa ngelihat lah gitu, benar atau enggaknya posisi receiver dan juga posisi source kalian nanti. Kalau memang belum benar, kalian bisa lakukan pengeditan di edit acquisition. Kalau udah benar, kalian import file lagi aja. Ini langsung aku masukin empat-empatnya gitu. Nah, 4 new file load successfully. Nah, untuk nge-next file gitu bisa ke ini. Langsung yang warna hijau ini. Tuh, buat ngelihat data-data kita yang udah kena load, yang udah di-load gitu. Nah, untuk ngelihat source kita tadi pilih yang ini, yang gambar T, view survey geometry. Nah, di sini ada source yang di pertama itu jaraknya 20 meter. Source, kemudian di sini ada lintasan kedua untuk source-nya di 0 meter gitu. Di sini ada yang di middle, ada yang far, ada yang di far, tapi jarak antar source dengan receiver-nya itu ada di 20 meter juga. Kalau udah kena load kayak gini, udah di load kayak gini, untuk melakukan pickingan kalian bebas gitu. Gimana kalian mau ngelakuin pickingan? Kalian bisa ngegunain ini, atau yang negatif juga bisa buat ngelihat pick sama trough-nya yang secara enaknya gimana gitu. Itu tergantung sama kalian gitu. Nah, kalau kalian mau ngelihat secara ini biar lebih enak ngeliatnya kan, bisa dibesarin amplitudenya, bisa dibesarin amplitudenya gitu. Tapi kalian juga harus hati-hati gitu dalam melakukan pembesaran amplitudenya. Kalau kalian ngepickingnya di daerah sini, itu kemungkinan bisa dianggap masih bisa dianggap noise kan, karena bisa dilihat ini agak rata semua gitu. Nanti untuk
cara nge-picking segala macamnya itu kalian latihan-latihan aja gitu. Sebenarnya kalau untuk refraksi ini kan palingan yang bisa dilihat itu cuman lapisan 3 lah maksimalnya ya, itu tergantung source kalian juga nanti sama keadaan di lapangan gimana. Kalau dari sini sebenarnya 2 ke 3 lapisan. Yang pertama ini 1, 2, 3 gitu. Kalian ngelakuin picking dengan cara kalian enable dulu pick mode-nya, terus di picking gitu. Ini kalian sambil ngikutin atau baru lihat-lihat aja? Kalau saya baru lihat-lihat aja bang. Yang lain? Baru nyimak aja ya? Baru nyimak dulu bang. lama anjing. Apa nih? Ya udahlah. Masih nyimak dulu bang. Oke. Nanti kalian nonton lagi ininya, terus kalian coba-coba lah gitu. Jangan waktu di kerlap baru nyoba ya, gitu. Nah, untuk cara gampangnya sebenarnya ada gitu. Kalian klik kanan, bisa sistem drag kalau di Refrapa ini. Kemarin kalian praktikumnya pakai apa? Kalau yang metode seismik? Softwarenya Pak Putih ya? Pak Putu. Saya bang. Sera. Oh. Nah, di Sera kan sebenarnya masih ini ya, masih banyak bug segala macamnya gitu. Nah, di sini udah lumayan bagus untuk softwarenya. Fiturnya juga udah banyak gitu. Maaf bang, izin bertanya bang. Ini bang, jadi kalau misalnya di jawabannya itu salah satu yang rusak gitu bang, kan itu nanti itu kan kayak hitam semua, terus dari atas sampai bawah tuh sama-sama gitu bang. Itu dilakukan aja apa harus dipicking juga ya bang? Di picking aja, tapi ikutin tren di tren sebelumnya gitu. Kalau kalian nge-pickingnya udah, misalnya nih, kan di sini ada tren kayak selisih antara trace sebelumnya sama ini, ketinggiannya berapa, time-nya berapa gitu. Kalian ngikutin aja. Kalau memang trace-nya mati gitu, hitam semua gitu. Itu untuk kondisi kalau memang trace-nya kayak gitu ya. Oke bang. Oke. Kalau udah, misalnya nih kita picking kan udah tuh. Kalian connect antara pickingan tuh, baru kalian ke next filenya. Nah, untuk nge-QC bentuk dari pickingan kita bisa dari view, observe, travel time. Nah, ini. Nah, ini hasil pickingan kita gitu. Kalau yang kemarin mungkin kita bisa ngelihat kurva TX-nya itu dari ini kan, dari Excel doang kan, kalau kalian kemarin praktikum gitu. Nah, kalau di sini kita bisa langsung dari softwarenya gitu, kurva TX-nya. Fiturnya itu tadi dari sini, view, observe, travel time. Kemudian ke next file aja. Nah, ini mungkin aku rada ngasal ya buatnya, biar kita rada cepat juga, kalian istirahat juga kan, mau istirahat juga yang shift satunya. Mungkin langsung nge-drag aja lah ya. Di sini juga bisa ngelakuin yang namanya ini, ngeklip trace kita biar lebih jelas lagi tuh. Terus ngelakuin high pass low pass gitu buat ngelihat yang namanya, coba ya bentar, biar
data seismik kita biar lebih kelihatan gitu, dan bisa ngurangin yang namanya noise. Nah, di sini kita buat high pass, low pass gitu. Untuk parameternya mungkin kita buat high pass-nya 25, low pass-nya kita coba di 10. Nah, makin kelihatan kan noise yang di atas tadi udah mulai kehilangan gitu. Nah, ini untuk parameter segala macamnya itu kalian sendiri yang nentuin gitu. Enaknya kalian gimana mau ngepickingnya nanti. Karena emang nggak ada patokan kan untuk ngelakuin QC dari data itu sendiri gitu. Itu preferensi kita sendiri. Kalau kalian ngelakuin kesalahan misalnya dalam melakukan input parameter, kalian bisa ke restore default trace gitu. Nanti akan kembali lagi menjadi trace sebelumnya. Ini aku lanjut ya untuk ngepickingnya. Mungkin untuk tools-tools selanjutnya bakalan aku jelasin. Oh ya, untuk ngelakuin yang namanya pickingan nanti kalian jangan segampang langsung ngedrag kayak gitu ya, kayak yang udah buat barusan. Apalagi ini kan cuma data sintetik gitu. Data sintetik ya pada dasarnya ya emang kelihatan bagus gitu kan. Tapi nanti untuk data lapangan ya kalian tahu sendiri, kemarin kalian udah ngolah di mana data lapangan yang kalian dapatkan kan waktu seismik refraksi kemarin juga waktu semester 5 gitu. Nanti harapannya kalian nggak jangan langsung ngedrag gitu aja gitu. Nah, ini terlalu lurus-lurus juga sih. Ini. Udah. Nah, ini udah semua gitu. Udah semua ke picking. Untuk nampilin hasil pickingan kayak di sebelumnya, di file sebelumnya gitu. Kalian bisa munculin dari ini show atau hide travel time picks from other file. Nah, ini kelihatan kan tren dari pickingan sebelumnya gitu. Nah, ini juga bisa jadi QC kalian lah gitu untuk ngelakuin yang namanya pickingan. Terus ini kita lihat hasil pickingan kita lagi tadi. Udah bagus atau belum gitu. Ini sebenarnya refraknya nggak kelihatan, ini terlalu lurus gitu ya. Ini juga, tapi nggak apa-apa lah, ini untuk demo aplikasi juga kan. Sebenarnya untuk demo aplikasi aja. Kalau udah dilakuin yang namanya pickingan, kalian save. Kita save pick file. Terus di sini ada yang namanya load topography file XZ gitu. Nanti di lapangan kita bakalan punya yang namanya data topografi. Harapannya nanti kalian bisa input data topografinya. Caranya itu nanti kalian yes, terus tinggal masukin file dalam bentuk CSV. Nah, dalam bentuk TXT juga bisa gitu. Kalian masukin ke folder GPS tadi yang di awal yang udah aku jelasin itu. Tinggal pilih terus open. Kalau kalian case-nya nggak ada topografi karena di data ini nggak ada data topografi ya, kalian langsung save pick terus load topografi no, karena data ini nggak ada data topografinya gitu. Nanti kalian di lapangan ada data topografi, kalian pilih yes. Nah, di sini bebas namanya apa, latihan aja, latihan save. Nah, the pick file has been saved. Terus oke. Nah, kalau udah, kalian cek lagi buat
ininya udah ke save atau belum. Kalian cek di pick file. Nah, udah ada kan latihan.sgt gitu. Kalau udah ada, kalian close aja. Yes. Nah, di sini kita run yang bagian inversinya. Oke. Kalau udah di run, di sini hampir sama kayak yang di refrap file-nya. Kita ngelakuin yang namanya load data dulu, load project yang udah kita buat tadi, terus nanti kita load pick file yang udah kita picking tadi. Nah, terus nanti bakalan muncul tampilan-tampilan yang bakalan aku jelasin di nanti. Gitu. Yang pertama itu kita load project. Load project. Kita select folder project kita dulu tadi, yaitu di Kerlap 2024, kita select folder. Gitu. Nah, setelah itu kita load pick file, pickingan kita yang latihan.sgt. Kita open. Nah, munculkan data observasi hasil pickingan kita, observe data. Di sini kita bakalan pertama-tama itu nentuin trend, direct, dan refraknya gitu. Coba ada nggak ya PPT? Coba mungkin satu orang ya. Nih, ada yang bisa ngejawab nggak? Kalau misalnya kita ngepicking gitu. Set, gitu. Yang directnya yang mana di sini? Ada yang bisa ngejawab? Yang directnya yang mana? Yang hasil refraknya yang di mana gitu? Ada yang bisa ngejawab? Jawab bang. Yuk, siapa tuh? Kakak. Yang linear itu bang. Yang ini directnya kak? Iya bang. Ya benar. Nah ini yang directnya gitu. Ini yang direct. Nah ini hasil refraksinya gitu. Hasil refraksinya. Nah yang ini yang lurus. Sama di sini ini kita mau ngelihat tren direct sama refraknya gitu. Kita nentuin yang gelombang direct, yang directnya yang mana, yang refraknya di mana. Sebenarnya ini nggak kelihatan ya, karena hasil pickingan kita juga tadi rada ngasal gitu. Nah, di data tesnya ini udah nyiapin yang namanya buat ngelakuin inversinya gitu. Sebentar, aku bukain dulu untuk ini, biar lebih kelihatan untuk direct sama refrak. Image. Load project dulu deh, bentar ya. Bikin software. Dua, Kerlap, save folder. Oke. Terus sebentar guys. Kita select folder dulu,
terus kita ambil pickingan kita. Nah ini aku nggak pakai yang latihan .sgt karena kita tadi radang asal gitu untuk nge-pickingnya. Sampel data. Oke. Nah di sini bisa kelihatan gitu untuk tren dari direct sama refraknya. Untuk ngelihat trennya itu kita untuk memilih yang mana direct sama refraknya itu kita pilih yang ini, tools ini tadi, layer interpretation. Terus kita pilih gitu. Ini satu, ini direct, ini, terus ini. Nah udah ya. Kalau kalian mau nginterpretasiin 3 lapisan, berarti direct sama refraknya berapa? Directnya berapa, refraknya berapa? Kalau untuk 3 lapisan, kasus 3 lapisan gitu. Ada yang bisa menjawab? Untuk kasus 3 lapisan nih. Misalnya aku gambarin ya, biar kalian paham juga nanti waktu milih direct refraknya. Nah ini untuk kasus 3 lapisan gitu. Ini kan directnya, karena dia mengalami refraksi 2 kali gitu. Untuk 3 lapisan berarti ada 2 tren refrak gitu, atau terbiaskan. Nah untuk ini kita interpretasikan sebagai 2 lapisan dulu aja. Nanti di lapangan juga mentok-mentok 2 lapisan lah gitu. 3 lapisan jago itu source-nya, berarti bisa nembus berapa lapisan kan gitu. Tapi kalau untuk di sini kita pilih yang kasus 2 lapisan dulu aja. Ini kalian pilih assign layer sebagai refraksi gitu. Setelah itu kita bakalan ngelakuin tomografi inversi. Nah kemarin kalian di Sera untuk inversinya itu rada lama ya gitu, karena mungkin untuk softwarenya masih belum update lah gitu. Tapi di sini untuk inversinya udah lumayan cepat kalau menggunakan software ini. Di sini ada parameter mesh option gitu, yang dimana bisa jadi untuk mesh grid-nya ini digunain untuk model awal. Nah ini teori-teori inversi lah ya, kalian udah ngelewatin di semester sebelumnya untuk inversi gitu. Nah di sini ada maksimum cell size-nya, kita view mesh terlebih dahulu gitu. Nah di sini kan bisa dilihat untuk mesh-nya itu unstructured mesh gitu. Biasanya mesh berupa ini kan kotak-kotak gitu, iya nggak? Kemarin kalian waktu inversi kayak gitu nggak? Iya bang. Nah sekarang bisa dilihat untuk mesh grid-nya itu berupa kayak unstructured mesh gitu namanya. Jadi tiap nilai ini kita bakalan diisi oleh satu parameter model gitu, satu kecepatan lapisan 1, kecepatan lapisan 2, kecepatan lapisan 3 gitu, dan seterusnya. Kalau kayak gini informasi parameter model yang kita buat itu harus banyak gitu, sampai ke sini tuh bisa ya. Yang ini juga kan masih kelihatan kan, yang kecil-kecil ini gitu, masih berupa informasi parameter model gitu. Jadi caranya nggak usah terlalu kecil gitu untuk mesh grid-nya, kalian atur sedemikian rupa, mungkin 20 itu. Terus kita lihat lagi
Nah, ini udah lumayan besar ya. Kita naikin lagi gitu. Nah, ini bisa lah ya. Kenapa kita nggak ngebuat tadi terlalu rapat? Karena informasi tersebut akan membuat yang namanya parameter model yang lebih banyak dibandingkan data yang kita miliki. Itu kasus apa coba? Parameter model yang kita cari lebih banyak dari data yang kita miliki. Underdetermined. Nah, makanya kita ngelakuin yang namanya itu tadi, memperluas lah istilahnya gitu untuk mesh grid-nya. Ini kalian close saja. Setelah itu kalian pilih untuk inversi optionnya ini. Yang pertama itu velocity at top model. Ini 300 berupa topsoil. Terus ini velocity-nya ini terlalu tinggi kayaknya untuk 3000 ya. Untuk ini mungkin di 1000 gitu, 1600 atau 2000 lah. Nanti penentuan kecepatannya ini, velocity-nya ini kalian cari-cari lagi di internet gitu. Kalau target kalian misalnya nih granit, di lapisan keduanya granit gitu. Nah, kalian cari kecepatan VP pada granit itu berapa gitu. Kalian masukinlah sebagai inputnya, agar harapannya nanti ketika ngelakuin inversi dapat menghasilkan error yang minimum. Terus di sini ada minimum velocity limit. Nah, di sini untuk ngelimit nilai velocity yang bakalan dicari gitu. Nah, di sini kita samain aja gitu, sama yang ada di atasnya gitu. Ini kan 3000 sampai 2000. Ini buat 300 sampai 2000. Nah, di sini number of contour level gitu. Semakin banyak number of contour level itu akan mempengaruhi jumlah perlapisannya gitu. Sementara kita hanya mencari 2 lapisan atau 3 lapisan. Nah, ini kita kecilin aja, kita buat 2 gitu. Terus iterasi, tadi iterasi kelewat ya. Nah, iterasi ini kan udah kalian tahu lah konsep iterasi itu konsep gimana gitu. Pengulangan untuk memperkecil yang namanya error gitu. Nanti kalian coba-coba errornya gimana. Mungkin kita buat 30 aja. Parameter inversi ini juga nggak ada yang memang fix ya gitu. Memang tergantung kalian trial dan juga trial and error. Kemudian kita run inversion. Oke. Udah muncul kan? Nah, ini mesh untuk travel time tomografinya yang kayak udah kita tunjukin yang di awal tadi. Nah, ini kelemahan sebenarnya dari RefRapa ini gitu. Ada beberapa figur atau gambar yang enggak ditampilkan gitu. Tapi nggak apa-apa karena hasil yang kita harapkan itu berada nanti di paling akhir dan rata-rata hasilnya itu muncul gitu. Di beberapa laptop sama PC juga muncul untuk figur dari hasil yang kita inginkan gitu, yang ingin kita tampilkan nantinya. Ini kita close dulu aja. Ini close. Nah, yang pertama hasil yang mau kita tampilkan itu adalah ini, tomografi velocity model gitu. Jadi ini ngejelasin lapisan yang pertama itu kecepatannya berapa, kedua berapa, dan ketiga berapa gitu. Nanti kalian interpretasiin lah gimana cara kalian interpretasiin dari penampang velocity ini. Ini kita close aja. Nah, itu yang ditampilin itu ya pertama gitu.
Terus yang kedua, nah ini hasil observe data kita tadi. Yang kedua yang bakalan ditampilin itu ini, berupa RMS error dari hasil inversinya gitu. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang ini merupakan hasil pickingan kita. Terus yang ini hasil inversi, yang ini, yang XX ini merupakan hasil dari inversi kita. Dapat dilihat kalau dari sini itu masih errornya masih lumayan tinggi lah, 6% gitu. Nanti kalian coba-coba gimana cara mencari parameter model yang menghasilkan RMS errornya itu di 2 sampai 0,0% gitu, 0,1, 0,2 gitu. Itu masih memungkinkan karena kita kemarin waktu di Kerlap juga masih mendapatkan error yang segitu kecilnya gitu dari tes-tes parameter inversi. Nanti kalian harapannya juga ngelakuin tes parameter. Nah, ini hasil tampilan yang pertama yang ini, terus yang kedua yang tadi yang tomography velocity model gitu, itu. Udah, habis itu udah di close aja gitu. Sebenarnya di sini kalau kalian mau buat visualisasi 3D bisa. Visualisasi 3D kalian bisa membuat dari ini 3D view of velocity model. Kalau kalian punya yang namanya data topografi berupa elevasi, koordinat X dan Y-nya tadi gitu. Bisa. Terus kalian nanti. Nah, kalian cari. Tapi di sini nggak ada gitu untuk XY sama nilai topografinya atau elevasinya juga nggak ada. Oke. Kalau misalnya kalian kelewat gitu nge-SS yang bagian tadi, nah kalian bisa buat respon modelnya tadi, bagian yang ini diklik lagi aja. Kalau memang kalian tadi kelupaan nge-SS gitu, kalian show model respon saja. Terus kalau tomografi ininya, velocity-nya ini biar lebih bagus ya. Kalau yang ini masih lumayan ini kan jelek gitu. Nah, ini kalian SS. Ini juga di SS aja sama yang ini, tomography velocity model. Sama bagian ini, bagian mesh grid-nya tadi, mesh grid-nya kalian SS juga nggak apa-apa buat ditampilkan di presentasi nanti. Oke, mungkin untuk penggunaan software RefRaPy-nya yang bagiannya itu RefRaPix sama RefRa inverse-nya udah cukup sampai di sini aja. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Baik berupa pengolahan ataupun terkait Kerlap. Ya, gimana Nep? Izin bertanya Bang, soal yang parameter itu Bang, masih ada yang tadi kan ada beberapa parameter tuh, tapi masih ada beberapa parameter yang mana tuh Nep? Bentar ya. coba parameternya Bang. Yang ini, parameter inversi. Nah, iya Bang. Yang ini off node between receiver itu kan memang 0,3 itu Bang. Atau itu dari mana dapatnya Bang? Nah, ini berupa jarak antara ini antar ya, kita view mesh. Untuk number of node-nya kalian ini aja apa namanya? Di trial and error juga karena itu akan mempengaruhi dari nih kita coba langsung ya di 0, kita naikin coba 0,8 gitu. 0,8 maksimum salesnya kita buat 50. Nanti kalian coba-coba lagi untuk penggunaan antara number of node jumlah dari ini antara dalam satu receiver gitu.
jumlah grid ini, ini kan ada grid nih, 1, 2, 3 ini. Jumlahnya ini dalam satu rentang receiver gitu. Kalian mau buat berapa? Nah, ini ada 0,8, 0, ini bebas kalian mau buatnya berapa. Berarti bebas bang. Untuk batasnya sendiri paling maksimal 1 ya bang? Enggak, bisa 3, bisa. Nah, itu akan mempengaruhi di bagian, sebenarnya ini kan mesh ini sebagai, bisa dibilang jadi model awal ya kan gitu. Mesh ini bisa dibilang jadi model awalnya nanti. Nah, semakin kalian pas ngebuat parameternya, hasil inversinya juga pasti akan semakin bagus gitu. Nanti makanya untuk berapa parameternya yang di sini itu nggak ditentuin gitu. Itu tergantung kalian sama hasil tes parameter tadi yang udah aku jelasin di awal tadi gitu. Kalau misalnya kalian udah nganggap udah berada di error yang minimum, ya berarti udah cukup di situ aja gitu, nggak usah diupdate lagi gitu. Baik bang, terima kasih bang. Nah, di sini ada juga smoothing gitu, untuk nge-smoothing batas perlapisannya. Nah, itu kalian cari-cari untuk parameter yang berapa sih yang memang bagus gitu untuk memisahkan antar beberapa lapisan gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, untuk Summit X bakalan lakuin gitu di sana aja nanti. Nanti pasti bakalan dibantu sama Aslabnya untuk penggunaan software Summit X1-nya. Kalian cukup install dulu aja. Yang kemarin kalian udah pernah akuisisi ini kan, akuisisi seismik. Nanti bakalan diperagain waktu di sana gitu, di Summit X1-nya. Karena di Summit X1 itu juga membutuhkan informasi parameter-parameter yang kita tahu waktu udah di lapangan nanti gitu. Nanti kita coba di lapangan nanti aja. Ya, dari Aslab lain ada yang mau nambahin? Izin masuk ya Gi. Udah Josman dulu nggak apa-apa. Doan aja mas. Oke. Paling mau nambahin ini sih soal kalau yang dari Yogi sih cukup, maksudnya dari software. Terus kalau parameter tadi semuanya juga itu tergantung sama kalian, parameternya berapa dan mengapa. Jadi jangan cuma berapa aja yang kalian tahu, tapi mengapa menggunakan parameter tersebut, biar kalian juga punya alasan, have a reason kenapa pakai itu. Karena kan kalian juga pasti bakal ditanya kenapa pakai node sekian, pakai iterasi sekian, pakai smoothing sekian, dan lain-lain sebagainya gitu. Hal-hal itu tuh perlu kalian ketahui. Maksudnya dalam kalian coba-coba trial and error proses pengolahan tadi, misalnya nih, kalian udah dapet semua parameternya segini dengan error paling kecilnya segini. Nah, itu kan kalian perlu jelasin tuh ke para audiens kenapa parameter yang kalian gunakan tuh itu segitu agar dapat error sekian. Jangan kalian cuma bilang, iya kita pakai coba-coba aja sih Pak, Kak, dan teman-teman semua, jadi dapat error segini ya. Itu kan artinya kalian bener-bener nggak tahu apa yang kalian lakuin untuk dapetin hasil tersebut. Karena kadang terpikir di praktikan mungkin, oh kita butuh error kecil, jadi kita mengusahakan semua upaya biar errornya kecil. Padahal kita nggak tahu nih, harusnya mungkin segini itu udah cukup aja, karena memang harusnya parameter lapangannya juga segini. Terus nambahin yang soal summit tadi, pertanyaan Probo, mungkin memang ada beberapa dari teman-teman di sini yang belum pernah atau bahkan nggak tahu sama sekali summit, itu silakan di-download dulu aja. Nah, untuk penggunaannya itu nanti kita akan langsung terjun di lapangan aja, jadi kita nggak kasih kalian pendalaman soal software Summit X1,
Karena kan memang sebenarnya tadi benar kata Bang Yogi kalau parameter di summit itu disesuaikan di lapangan. Jadi silakan nanti kita di lapangan langsung di lapangan aja langsung gerak tuh on the spot aja gitu. Jadi nggak diperagain kayak software Revafy sama Refa inversinya. Terus boleh nanti sehabis ini sebelum kita keluar atau setelah Yogi selesai ngejelasin semua software, kita mau bahas soal worksheet dan lain sebagainya. Nanti yang jelasin itu saya. Jadi setelah ini mungkin Bang Josma dulu mau sampein sesuatu, baru itu nanti kita beralih ke saya mau jelasin soal worksheet dan lain sebagainya. Mungkin boleh dilanjut sama Bang Josma. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar tidak, teman-teman? Terdengar Bang. Nah, saya menyampaikan ini. Kemarin kan, kalau kalian tarik lebih dalam tentang kerja lapangan itu kan, jadi di sini yang sebagai surveyor-nya kan kalian, supervisornya. Nah, jadi untuk nanti kayak parameter di Summit X-nya juga, itu dari kalian juga. Jadi nanti kami itu tugas asisten itu ya cuman biar alat itu kalian nggak basing-basing. Udah itu aja. Biar alat itu kalian nggak basing-basing gitu. Itu aja tugas kami nanti di lapangan. Jadi nanti misal kalau misalnya bingung penggunaan Summit nanti ya kami arahkan gitu. Dari ini dulu kita ngebuat project baru dulu, baru masukkan parameter dulu dan segala macam gitu. Tapi di parameternya dari kalian gitu. Harusnya udah bisa kalian lihat karena kan kalian kan kemarin udah survei ke titik kalian yang akan akuisisi gitu. Sedikit banyaknya udah bisa ngelihat lah gambaran di lapangan itu seperti apa gitu. Nah, dari situ nanti kalian buat ini sendiri lah parameter sendiri gitu. Buat parameter sendiri yang kalian gunakan nanti. Gitu guys. Jadi ya parameter-parameter baik dari akuisisi di lapangan, untuk tadi inversi, itu tuh dari kalian sendiri, itu kelompok kalian lah yang mikirkan gitu. Gitu guys. Jadi ya mungkin nanti kalau di lapangan kalau kalian bingung ya berarti nggak akuisisi, diam-diam aja ke lapangan itu. Diskusi aja kita entah diskusi apalah gitu. Kalau memang nggak mau akuisisi nanti di lapangan gitu. Gitu guys dari aku. Terima kasih. Oke. Gimana dari jawaban Bang Dimas sama Bang Josma? Menjawab ya tadi untuk pertanyaannya juga. Ada yang mau ditanya lagi terkait penggunaan software segala macam? Oh ya, aku tekanin lagi ya. Kalian jangan belajar penggunaan software waktu di tempat. Kalian nanya-nanya aslab, nanya-nanya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau nanya-nanya dosen atau teman kalian gitu yang udah belajar gitu. Tapi harapannya jangan ada yang modal otak kosong gitu, datang ke kerlap nggak ada pengetahuan sama sekali gitu. Harapannya kalian bisa belajar dulu cara ngolahnya gimana, terus teori-teorinya juga diperkuatin gitu. Hasil ini dari mana sih, prosesnya apa sih gitu. Karena kita juga sebagai geofisika bukan cuman sarjana klik aja kan gitu. Kita punya alasan-alasan tertentu kenapa kita melakukan proses-proses yang kita gunain tadi, yang kita lakuin tadi. Ada yang mau ditanyain terkait penggunaan software? Kalau enggak biar lanjut ke bagian penjelasan worksheet dari Bang Dimas. Oke, karena nggak ada lagi. Gimana, Nep? Cukup, Nep? Cukup Bang. Oke, Nep. Mungkin karena nggak ada lagi yang mau ditanyain, aku serahin ke Bang Dimas. Silakan, Bang. Oke, makasih Bang Yogi atas softwarenya, soal penjelasan software. Jadi di sini saya bakal kasih tahu tentang worksheet kalian. Jadi beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, terutama pada metode seismik refraksi saat kerja lapangan nanti ya. Nah, di sini itu kan kalian udah tahu ada link drive yang dikasih ke kalian yang
judulnya adalah Kerja Lapangan 2024. Di sini itu ada worksheet metode, terus folder metode-metode kalian, dan berita acara lain sebagainya. Jadi silakan kalian itu untuk fokus pada link drive untuk seismik refraksi, karena kan kalian sekarang lagi di seismik refraksi. Di sini itu pertama yang kalian harus pahami, di sini udah dikasih tahu ya petunjuk cara untuk upload data kerlap. Nah, disclaimer lagi, data kerlap kalian ini untuk yang seismik refraksi, jadi setelah kalian melakukan pengukuran di lapangan, data yang kalian dapatkan semuanya itu dipersiapkan untuk diupload dan dipegang hard file-nya kalau memang kalian menggunakan hard file. Jadi kalian punya dua, ada satu soft file dan satu hard file. Itu disiapkan untuk diupload. Diupload itu kapan? Sebelum proses presentasi berlangsung, di mana itu pukul 18.00. Jadi sebelum jam 18.00 silakan diupload semua ke drive yang nanti akan ditunjukin. Karena kami, para asrop itu akan memeriksa satu persatu sebelum proses presentasi berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kelengkapan data yang telah kalian gunakan dan mencocokkan dengan hasil yang telah kalian kerjakan. Jadi yang pertama, di sini titik koordinat kalian itu, jadi UTMX, UTMY kalian setiap lintasan ataupun setiap titik pengukuran, itu dibuat pada lembar lapangan. Jadi kalian misal contoh catat di kertas biasa, HVS putih atau tabel yang sudah tersedia, difoto, di-scan, lalu kalian juga buat Excel-nya yang soft file-nya gitu. Jadi difoto, di-scan, dipegang, yang hard file-nya lembarnya juga dipegang, lalu dibuat dalam bentuk Microsoft Excel. Itu untuk titik koordinat. Lalu yang kedua itu peta titik pengukuran atau titik pengukuran. Jadi ini petanya itu dibuat dalam bentuk JPG atau PDF. Jadi boleh dua itu. Kalian boleh pilih format JPG atau PDF. Nah, dokumentasi lapangan berupa lintasan, titik pengukuran. Jadi intinya semua dokumentasi ini itu pakai kamera GPS. Kalian boleh download aja kamera yang udah ada koordinatnya, tanggal, tempat, daerah, segala macam, itu silakan download di Play Store atau App Store. Udah banyak, mungkin teman-teman yang udah sering pakai, mungkin udah familiar. Nah itu tujuannya semua dokumentasi kalian mau dokumentasiin kayak geologi sekitar, dokumentasi kegiatan pengukuran kalian, dokumentasi daerah-daerah sekitarnya kayak oh di sini ternyata ada yang menarik bang, ada hal-hal lain, itu pokoknya dokumentasi selama kegiatan kalian pengukuran itu silakan difoto menggunakan aplikasi kamera GPS yang menunjukkan adanya koordinat, waktu, tempat, jam, dan lain sebagainya. Lalu deskripsi keadaan geologi di lapangan ini boleh kalian tuliskan dalam tulisan tangan, namun harus jelas. Jadi nanti misal contoh, kalian kan udah pernah belajar pakai maksudnya udah pernah belajar di matkul geostruk, minpet, dan juga sesrat, jadi sedimen ya. Di situ kan kalian udah pernah tuh mendeskripsikan daerah geologi atau ekskursi. Hal yang sama yang terjadi saat proses kerja lapangan, di mana nanti kalian itu akan mendeskripsikan geologi sekitar tempat kalian ngukur dengan cara ya mungkin difoto pakai palu geologi. Itu palu geologi udah disediain, jadi itu sebagai acuan kalian ketika memfoto geologi sekitar. Jadi nanti kalian bisa menceritakan nih bahwasannya geologi di tempat kami mengukur seperti ini dan ada buktinya yang kalian lampirkan dalam bentuk tulis tangan, PDF atau Word yang intinya diupload. Jadi kalau tulis tangan silakan dijelaskan. Jadi misal contoh kalau kalian tulis tangan ya di-scan, artinya sehabis itu. Lalu kalau memang kalian mau, oh udah bang kita mau Word aja, biar bisa input fotonya juga, itu juga boleh. Lalu yang kelima itu worksheet lapangan. Ini yang kita suruh kalian print. Jadi PJ metode seismik yang sekarang lagi ada di sini, silakan di-print sesuai kebutuhan. Jadi seberapa cukupnya kalian aja. Misal kalian ngeprintnya 10 lembar ya udah, it's okay. Intinya cukup untuk kalian mengukur, untuk mencatat semua hal dari mulai koordinat, karena kan kalian udah tahu tuh worksheet-nya gimana gitu. Nah ini silakan nanti diupload juga. Jadi nanti kalian scan kan upload atau, kalau worksheet ini nggak kalian scan, tapi kalian emang tulis tangan nih di lapangan, karena kan nggak mungkin semuanya bawa laptop dan lebih efisien menurut saya juga, dan teman-teman asrap itu tulis tangan aja dulu. Nanti hard file itu kalian input ulang. Kalau memang kalian mau bawa laptop ke lapangan juga it's okay sebenarnya, itu terserah di kalian. Namun mungkin lebih efisiennya karena kan harus cepat gitu, satset pakai kertas dulu, nanti di camp di tempat kita menginap itu silakan kalian inputkan itu ke dalam bentuk worksheet yang dalam bentuk doc atau Google dokumen atau Word.
Jadi nanti uploadnya itu benar-benar rapi. Jadi yang sebenarnya yang boleh tulis tangan itu hanya si deskripsi geologi. Tapi kalau memang kalian mau rapi dan sangat tersusun, silakan gunakan semua dalam bentuk Word, PDF gitu. Nah, lalu ada file presentasi. File presentasi ini berupa PPT yang nanti format PPT-nya akan diberikan. Jadi nanti kalian akan menyusun PPT itu sesuai format yang telah diberikan. Nanti akan di-share mungkin segera ya, entah besok setelah keberangkatan atau di hari pertama pas kita lagi georek di daerah Gunung Tiga. Itu intinya PPT ini dikumpulkan untuk presentasi. Karena memang presentasinya kalian itu nggak pakai laptop dari kalian, jadi laptop dari para aslab yang akan menjadi operator. Nah, terakhir ini cuma khusus untuk geolistrik sama seismik sama kita. Itu silakan upload data lapangan. Karena kan kalian tahu ya, kita kan mengukur itu nggak cuma dapat satu data doang. Kita dapat data tuh banyak, kayak dalam satu lintasan bisa 5 dikali dengan misal 5 kali lintasan artinya ada 25 data. Nah, itu semuanya diupload. Walaupun misal contoh nih yang kalian pakai, misal ya ini hanya semisal, oh bang kita udah dapat data nih 10, kita cuma pakai 5. Tapi 10 itu tetap diupload. Nanti ditandain aja 5 yang dipakai untuk menjadi pengolahan dan hasil yang ditampilkan itu yang mana. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu soal data-data wajib ini? Nggak ada? Oke ya, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, itu untuk petunjuk cara penguploadan. Nah, worksheet metodenya udah dikasih juga filenya di sini. Ini worksheet untuk metode seismik. Itu, sabar ya, saya share screen, saya stop share dulu. Kita share screen lagi yang all screen dulu. Wait. Oke, nah ini worksheetnya udah saya share juga kemarin kan. Jadi udah harusnya kalian besok udah bawa perintannya. Di sini itu ada observer report metode seismik. Jadi ini tanggal kalian melakukan pengukuran, kelompok berapa kalian, SIP berapa, nama dosen PJ-nya, misal kalau di SIP 1 siapa, di SIP 2 siapa, nama asisten lapangannya itu diisi oleh kalian. Ini kan udah di print, nanti kalian tulis tangan. Bawalah papan ujian atau papan jalan. Lalu data lapangan. Observer name ini adalah siapa yang melakukan, yang di main unit lah. Di main unit itu intinya kelompok kalian. Terus jumlah geofonnya ditulis, spasi antar geofonnya berapa, panjang lintasan yang dipakai itu berapa. Operator data kolektor itu siapa aja, itu semuanya silakan ditulis, dilengkapi. Sampling interval, recording time, polarity, pre-trigger, gain value, ini mungkin melihat keadaan lapangan, jadi nanti diisinya itu silakan di lapangan, karena ini kan menyesuaikan keadaan lapangan. Mungkin yang bisa kalian isi dari awal ya observer report yang atas ya. Nah, di sini udah ada sheet geopon. Jadi geopon kalian itu kan ada koordinatnya UTMX, UTMY, elevasinya berapa, terus keterangan misal contoh nih, oh dari misal ada 10 UTMX, UTMY, terus di elevasi keempat, misal itu turun jauh dari semua teman-temannya. Misal yang lainnya itu 100-an, misal ya, 100-an, ternyata di nomor 4 itu cuma 80. Kalian bisa tulis keterangannya, oh ternyata bang kenapa 80, karena di sini tanahnya lebih lembut atau apa gitu. Intinya kalian mengisi ini dengan sesuai keadaan fakta di lapangan. Nah, worksheet ini itu diisi, nah terus ada sketsa desain akuisisi, ini diisi dalam bentuk, jadi kalian gambar gitu, kan kalian tahu nih, desain akuisisinya itu kan, misal kalian buat 5 lintasan dengan 2 overlap dan 3 cross, misalnya itu silakan digambar di sini. Nah, misalkan ini baru buat 1 lintasan, terus nanti ada lintasan kedua dan seterusnya, itu silakan dilanjutkan. Kayak gitu untuk ngisi worksheet metode seismik. Nah, worksheet itu nanti akan kalian upload juga yang saya bilang. Jadi di sini kan ada file, ini file kita metode seismik refraksi. Silakan di-upload itu per kelompok. Contohnya kita pakai kelompok 1 SIP 1. Kelompok 1 SIP 1 dibuka, di sini ada worksheet lapangan. Silakan kumpul worksheetnya dalam bentuk Google dokumen ini atau Word yang udah rapi. Kedua, peta titik lintasan pengukuran. Di sini peta kalian desain akuisisi dalam bentuk JPG atau PDF. Nilai titik koordinat dalam bentuk Excel, file presentasi dan laporan itu dalam bentuk PPT dan juga Google dokumen atau Word atau juga PDF boleh. Dokumentasi lapangan itu dalam bentuk JPG semua tapi rapi, yang ada pakai foto pakai kamera GPS. Deskripsi keadaan geologi boleh ditulis tangan asal rapi, tapi kalau lebih baiknya mungkin pakai PDF atau Word aja, jadi ada fotonya dilampirkan dan diceritain ini kenapa. Lalu data lapangan silakan di-upload semua yang tadi saya bilang, misal kalian ngerekam ada 25 data, 25-25-nya di-upload semua. Jadi nanti setiap jam 6 sore,
kami Aslab tahunya udah kekumpul. Kalau ada satu aja yang kurang foldernya, nggak keisi atau kalian kelupaan atau hal lainnya, tanggungannya adalah kalian tidak akan presentasi, dan otomatis nilai kalian untuk metode seismik refraksi itu akan dikosongkan. Jadi kalian akan sia-sia melakukan pengukuran di siang harinya. Jadi setiap jam 6 sore udah harus kekumpul. Otomatis kalau kalian ngerasa, Bang, di sini sinyalnya kurang lancar, ya udah diupload dari sebelum jam 6 sore. Kayak gitu. Sampai sini ada yang bingung dan mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain dulu semuanya? Atau aman? Izin tanya Bang, Iya, boleh. Raka, kenapa? berarti yang data lapangan itu jadi satu folder ya Bang? Misalkan yang NIR itu ada 3 kali shoot, itu dimasukin tiga-tiganya, terus yang middle ada 3 kali shoot, itu semuanya dimasukin jadi satu folder gitu. Iya, jadi sih. Oke. Nah, jadi di dalam data lapangan ini buka aja folder data lapangannya. Di sini tuh bisa kalian buat folder baru dengan catatan, contoh nih tadi kata Raka, misal folder near, far sama yang middle gitu, itu mau dibedain itu nggak apa-apa. Atau misal nama folder, nama si datanya itu bisa contoh nih rec 1 var gitu, itu kan bisa diubah sama kalian sebenarnya. Itu boleh. Atau kalau memang kalian mau kayak udah nih near semua dalam satu folder, itu juga nggak apa-apa. Intinya data kalian, kita tahu nih, kan kita Aslab tahu kalau di lapangan kalian dapatnya misal tadi kata Raka near-nya 3. Artinya kalau near, far sama middle-nya 3 ada 9 data. Ya kita tahu nih jumlah datanya ada 9. Tapi kalau kalian nguploadnya kurang dari 9, ya itu tadi konsekuensi. Dan nanti misal contoh nih, kayak yang saya bilang tadi di awal, oh kalian ngerekamnya ada 15 data, yang kalian pakai cuma 9. Nah, artinya 6 lainnya itu tetap diupload, tapi 9 yang pertama yang kalian pakai atau yang kalian gunakan itu ditandain. Kayak ini folder yang kita gunakan gitu, kayak kalian buat folder data yang digunakan sama data hasil pengukuran. Jadi kayak kami tahu, oh ini data yang kalian gunain itu yang rek sekian, data pengukurannya itu ini semua gitu. Kayak gitu, Raka. Oke, baik, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain dari yang lain mungkin? Intinya jangan sampai ada yang miskom ya. Dari... Bang, izin bertanya Bang. Iya, kenapa? Itu di petunjuk kan yang nomor 6 itu dia presentasinya PPT ya Bang, tapi kalau yang di file-filenya itu dia presentasinya laporan. Jadi kita tuh nanti nyiapinnya PPT aja atau sekaligus sama laporannya juga Bang? Kalau presentasi di kerlap, di aula, itu saat kerlap nanti itu kalian pakai PPT aja. Laporan itu nanti diupload lagi setelah kalian dapetin laporan sementara. Jadi laporan itu tuh sebenarnya untuk the whole kerlap nanti sebenarnya. Cuman kalau untuk presentasi ya kalian menggunakan PowerPoint. Jadi hanya PowerPoint yang kalian tampilkan. Nanti format PowerPoint-nya itu akan kita kasih. Jadi kalian nginputin apa aja di PowerPoint itu nggak sembarangan, nggak kayak teori dasarnya sampai 3 lembar itu nggak. Jadi nanti kalian tahu sendiri formatnya gini. Jadi ikutin aja, misal isinya tuh ada langkah kerja misal ya, atau ada apanya itu silakan kalian ikutin. Jadi kalau pas presentasi silakan gunakan PowerPoint. Laporan itu adalah hasil akhir nanti kalian kerlap. Jadi ketika kerlap berlangsung atau ketika nanti kalian shift 1 nih kerlap selama 6 hari itu kalian cuman presentasi menggunakan PowerPoint. Untuk lanjutannya laporan itu akan setelah kegiatan lapangannya. Gitu Aziza. Baik Bang, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan sampai miskom ya. Pokoknya ini udah diingetin dari sekarang. Karena kalian itu benar-benar akan sangat-sangat hektik. Dan saya rasa dan para Aslab yang lain juga mikir, kalian itu kan rame ya, satu kelompok 20-an orang. Saya rasa untuk mengerjakan folder-folder ini itu sangat-sangat cukup. Karena 20 orang itu banyak, dan PJ Seismik itu mungkin ada 3 atau 4 orang. Mungkin bisa sangat-sangat berbagi tugas. Ada yang ngisi worksheet, ada yang lain dan lain sebagainya. Nggak diandalkan PJ doang, karena kan kalian rame. Jadi silakan diusahakan semuanya bagus. Jadi jangan ada alasan kayak, Bang kita kebingungan soalnya kita masih ngerjain ini. Nggak ada, kita nggak nerima alasan kayak gitu, karena kelompok kalian tuh rame, 20 orang, 19 hingga 20 orang. Kami rasa untuk mengerjakan ya cuman 8 dengan 7 folder kayak gini aja tuh saya rasa sangat cukup ya. Jadi kayak satu orang 2 folder satu folder tuh dipegang oleh 2 orang aja itu masih sangat berlebihan. Jadi silakan diusahakan untuk benar-benar maksimal saat proses kerlap nanti. Jangan sampai ada alasan-alasan yang sangat-sangat sepele, kalian malah membesar-besarkan alasan itu untuk membuat kalian kayak terselamatkan dalam hal-hal konsekuensi. Itu aja sih. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum ditutup mungkin?
Kalau nggak ada, sekarang ketik 1 deh. Oke. Dari Josma, Sri Yogi, Bang Josma, sama Kak Rafika, ada yang mau ditambahin lagi mungkin? Cukup Bang Dimas. Cukup, oke. Oke, kalau memang kalian dari teman-teman praktikan juga dari para peserta klub cukup, mungkin saya ngasih pesannya buat besok karena shift 1 berangkat, silakan dikerjakan atau dilakukan dengan sangat baik klubnya, karena kan menyangkut nilai kalian juga untuk semester depan, dan ini juga penilaiannya sangat-sangat kompleks. Silakan berusahalah semaksimal mungkin, jangan menganggap sepele klub ini, jangan juga menganggap terlalu serius. Silakan benar-benar disesuaikan seolah-olah ini adalah mata kuliah, bukan seolah-olah ya, ini adalah mata kuliah kalian dan kalian sekarang lagi kuliah, tapi bedanya kalian kuliah di lapangan, yang dimana memang benar-benar langsung terjun ke lapangan. Jangan main-main, jangan kebanyakan juga bercanda dan lain sebagainya. Intinya lihat situasi dan kondisi ketika kalian melakukan kegiatan klub nanti. Jangan sampai ada banyak miskom, jangan sampai ada banyak hal-hal yang tidak ingin terjadi dan itu terjadi. Sehingga silakan disesuaikan dengan sangat baik. Dari kami para aslab seismik itu, kalau memang kalian punya kebingungan, silakan bertanya. Seperti yang saya sampaikan pas lari tadi, kalau emang bingung silakan ditanyain, tapi nggak seenaknya kalian nanya. Dalam artian kalian tahu ya maksud hal tersebut, silakan dicerna sendiri kalimat ini. Jadi kalian boleh bertanya, namun tidak seenaknya gitu sih. Karena memang ini kalian akan seolah-olah dibuat menjadi orang yang melakukan kegiatan survei sendiri gitu. Jadi selama kerlap silakan dimanfaatkan semua hal yang bisa kalian lakuin, ilmu-ilmu yang kalian mau serap dari para dosen, ilmu-ilmu dari para aslab yang mungkin kalian juga kepengen lebih tahu, silakan diserap semua. Jadi kalian benar-benar dapat output dari kerlap itu sendiri. Kalau emang nggak ada lagi yang mau ditanyain, dari saya cukup, dari mungkin Bang Josma, Bang Yogi sama Kak Rafika juga cukup. Besok buat yang shift 1 silakan istirahat sekarang. Mungkin kalau masih mau packing silakan packing, jangan ada yang ketinggalan barangnya. Sekian untuk pelatihan software dan juga penjelasan soal folder-folder dan data-data untuk metode seismik refraksi. Semangat kerlapnya semoga lancar, semoga aman dan tentram. Saya tutup, tadi mungkin dibuka sama Bang Yogi, saya yang nutup. Selamat malam, semuanya boleh leave dari Gimit ini. Terima kasih Bang, izin live.